Saya Wulan Guritno. Kalau mau main game slot aja ya. Kenapa? Karena terpercaya, paling lengkap, no tipu-tipu. Nah, coba buruan daftar, ada free chip untuk member baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi menarik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat-sahabat netizen ya. Jika beberapa hari yang lalu saya selalu membawakan informasi-informasi dan juga pembahasan-pembahasan terkait kondisi dan juga eskalasi politik yang ada di Indonesia, tapi malam hari ini kita nggak bakal bahas itu dulu ya. Kita bakal nyerempet dulu sama sesuatu permainan yang berujung pada profit dan juga ilegal ya, apalagi kalau bukan judi. Perjudian sebenarnya, budaya perjudian itu sudah apa ya, sudah istilahnya sudah ada ya, sudah ada dan juga sudah dipraktikkan sejak 4.000 tahun yang lalu. Jadi menurut naskah kuno dan juga beberapa pengamat sejarah dan juga sejarawan, memang untuk praktik judi ini ya sudah dipraktikkan sejak 4.000 tahun yang lalu. Menurut catatan itu dulu dipraktikkan pertama kali di Tiongkok, budaya itu. Waktu itu namanya permainan Liu Bo ya, Liu Bo. Permainan itu ya permainan semacam dari geratan-geratan seperti itu. Memang permainan tersebut harus mengandalkan aspek atau kemampuan kognitif para pemainnya dengan merancang sebuah strategi maupun manuver. Nah, dari situ ya awal dari perjudian menurut catatan sejarah. Makin makin maju perkembangan zaman, tentu variabel dari praktik perjudian ini tentu banyak ya, banyak sekali. Apalagi hari ini kita masuk ke era digitalisasi, di mana dalam era digitalisasi ini kita dituntut untuk menggunakan berbagai platform berbasis digital. Salah satunya judi online yang hari ini memang sedang marak gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari ranking pemain judi atau budaya judi, Indonesia ini paling tinggi ya, paling tinggi di dunia, yaitu berada di urutan pertama. Di mana judi online ini ya untuk Indonesia itu terdaftar sudah 212.000 user aktif yang memainkan judi online. Jadi memang untuk judi online ini digemari sekali ya di Indonesia. Jadi saya sempat mencatat dari beberapa sumber ya, Indonesia memang pemain judi online itu terbanyak di dunia gitu. Sungguh luar biasa sekali. Nah, Indonesia menduduki peringkat pertama, dan juga menurut PPATK ini yang luar biasa. Menurut PPATK mencatat ya, perputaran uang ya dari penjudi-penjudi online Indonesia, user-user Indonesia itu mencapai angka 155 triliun. Memang gokil nih ya. Dan angka besar seperti itu sebenarnya ada beberapa faktor yang kemudian kenapa orang-orang Indonesia sangat gemar terhadap judi online gitu. Ada beberapa faktor penyebab. Faktor pertama yaitu yang pertama pandemi. Nah, faktor pandemi ini yang kemudian menjadi salah satu pemicu atau faktor pendukung adanya judi online dan digemarinya secara marak judi online di Indonesia. Tahulah kalau lagi pandemi itu, waktu itu
orang-orang males, ya males ke sana kemari, dan juga mau keluar juga nggak boleh karena takut ada COVID dan lain-lain. Jadi memang kebanyakan orang di rumah, dan ketika di rumah biasanya orang-orang itu gabut. Nah, untuk mengisi kegabutan dengan rasa penasaran dan juga nyari uang itu susah waktu itu ya, karena sektor perekonomian grafiknya menurun. Pada akhirnya coba-cobalah dengan judi online, itu salah satu faktornya. Lalu faktor selanjutnya ada juga kecenderungan dari orang-orang Indonesia ini, karena dampak dari pandemi COVID ini, orang-orang sulit mencari uang, ya, mencari penghasilan, mencari pekerjaan. Pada akhirnya antara tahun 2020 ya sampai 2021, medio tahun tersebut memang banyak sekali bermunculan motivator-motivator. Nah, motivator-motivator inilah yang kemudian menjadi sebuah trigger, ya, karena motivator-motivator tersebut dalam berbagai sesi eventnya, entertainnya, ataupun di kanal-kanal YouTube-nya selalu berbicara atau menarasikan cepat kaya. Nah, motivator-motivator inilah yang kemudian menjadi sebuah trigger bagi orang-orang yang gabut, nggak dapat kerja, nggak punya duit, untuk masuk ke judi online agar cepat kaya. Kaya secara instan, ya. Nah, itu faktornya. Lalu juga ada faktor selanjutnya, yaitu influencer. Ini yang paling berbahaya. Influencer ini memiliki menempati porsi yang begitu besar dari adanya atau maraknya budaya judi online di Indonesia. Karena dari beberapa sumber yang sempat saya himpun, ya memang influencer ini banyak sekali istilahnya memberikan dorongan dan juga trigger ataupun motivasi pada orang-orang Indonesia yang gabut tersebut, yang tidak memiliki pekerjaan dan uang, untuk kemudian mencoba-coba judi online. Karena kayak mereka ini, influencer ini mau tidak mau dia juga jualan atau promosi lah ya, promosi judi online. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat dalam segi ekonomi marketing ya, kita dalam skup marketing, kalau kita punya barang ya, tentu barang ini harus dijual. Supaya laku dijual, dalam pengemasan dan juga aspek-aspek lain harus didorong secara masif. Salah satunya dengan iklan dan juga promosi. Nah, kalau zaman dulu tuh promosi kan bisa di koran, bisa di baliho, bisa di televisi kan gitu. Karena dulu konservatif, belum masuk ke era digital. Tetapi setelah ada digitalisasi, ya itu dipermudah dengan berbagai platform yang ada. Dari mulai sosmed, CEO, terus juga ada placement advertise, dan lain-lain gitu. Nah, itu yang legal. Kalau barangnya legal terjual dengan menggunakan strategi marketing berupa promosi dan juga berupa pengiklanan. Nah, ini yang ilegal yang berbahaya. Yang ilegal ini biasanya menggunakan sistem hacking. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para bandar-bandar judi. Ini yang sering dilakukan. Jadi hacking website milik pemerintah atau milik orang-orang Indonesia. Kan biasanya kan websitenya itu co.id ya, .co.id. Nah, ini yang biasanya dibongkar gitu. Karena untuk .co.id beberapa yang udah usang, udah lama, biasanya security sistemnya itu memang nggak terlalu kuat ya, atau rentan gitu, jadi gampang dibobol. Lalu juga selain di hacking website, juga ada yang namanya influencer. Nah, influencer ini biasanya kan terdiri dari artis, konten kreator, public figure, dan juga gamer. Nah, ini adalah variabel-variabel lain ya untuk kemudian mempromosikan judi online. Kalau judi online yang dulu itu nggak bisa menggunakan media-media baliho dan lain-lain karena terlarang, jadi mereka menggunakan platform digital. Biasanya membongkar website yang .co.id itu karena rentan. Lalu juga bisa menggunakan promosi melalui para konten kreator, gamer, public figure, dan juga artis-artis gitu. Nah, supaya tidak terkena istilahnya security system, mereka itu merubah skripnya, namanya dari
judi online menjadi game online. Padahal hanya perubahan redaksi kata saja, tetapi intinya dalam praktiknya itu tetap sama judi online. Supaya tidak terdetek, makanya dirubah dari judi online menjadi game online. Parahnya yang artis-artis tersebut public figure, gamer dan lain-lain itu tergiur dengan promosi tersebut, karena perusahaan perjudian ini bandar judi ini memberikan imbalan yang cukup besar sampai ratusan juta rupiah bagi artis, konten kreator, gamer dan lain-lain yang mau mempromosikan atau mengiklankan judi online-nya gitu. Jadi dibungkus oleh game online, meskipun tahu itu judi online. Orang yang sekolah pasti tahu lah judi online gitu. Nah, orang-orang tersebut juga di video awal sempat saya tayangkan kan. Di video awal itu artis-artis terkenal, terus juga para influencer itu orang-orang yang mempromosikan judi online ini kan berbahaya sekali. Lalu di mana ini pihak berwajib? Oke, jangan dulu sampai ke situ ya. Selanjutnya bandar judi yang bekerja sama dengan para influencer ini biasanya mereka mempersiapkan skrip. Contoh kayak semacam satu perusahaan bekerja sama dengan salah satu influencer atau gamer. Nah, ketika gamer tersebut bermain game online, lalu dalam permainan tersebut posisinya si gamer tersebut memenangkan atau memenangkan pertandingan ataupun juga memenangkan game ini, biasanya mereka sudah disiapkan skrip dari perusahaan judi ini untuk promosi. Ya contoh misalkan nama situs judinya mie instan online. Nah, ketika main game lagi serius, lalu dia menang, posisinya para gamer tersebut langsung meneriakkan mie instan online, mie instan online, mie instan online. Itu kan promosi. Dan itu dilakukan oleh para konten kreator di Indonesia dan juga tentu artis-artis Indonesia. Seperti apa yang sudah saya tayangkan di awal. Dan dengan slogan-slogan tersebutlah kemudian orang-orang mampu mengetahui situs-situs judi yang kemudian untuk dia akses. Ini yang berbahaya. Padahal kalau kita lihat kinerja kepolisian sebagai upaya pencegahan, upaya preventif, kan sebenarnya dia udah punya yang namanya cyber patrol ya. Lalu kemana itu cyber patrol? Salah satu kasus saya ambil contoh di salah satu kabupaten di Priangan Timur. Ada salah satu vlogger, konten kreator. Jadi dia itu dalam setiap vlognya di beberapa detik atau beberapa menit pertengahan dia ngevlog, biasanya dia promosi judi online, situs judi online. Dia orang terkenal, tetapi dia nggak pernah tertangkap. Yang selalu ditangkap adalah orang-orang yang tidak pernah mempromosikan tetapi bermain. Lalu juga orang-orang yang baru aja coba-coba bermain, yang lagi di warnet coba-coba main, biasanya kayak gitu yang ditangkap. Tetapi orang yang juntrungannya sudah jelas, alamatnya sudah jelas, situsnya sudah jelas, rumahnya ketahuan, wajahnya tahu, fisiknya tahu, pergaulannya, circle society-nya udah tahu, klub motornya udah tahu, tapi nggak pernah ditangkap. Nah, ini yang terjadi di salah satu kabupaten di wilayah Priangan Timur. Dan setelah dikorek-korek oleh para aktivis mahasiswa, tercenganglah kita semua. Karena apa? Karena ada salah satu oknum dari penegak hukum yang melakukan backup terhadap dia gitu. Ini kan luar biasa ya, aparat penegaknya aja sampai ikut membackingi supaya aman. Apakah ada imbalan atau tidak? Saya nggak tahu. Lalu apakah saya menyalahkan kepolisian? Saya nggak menyalahkan kepolisian. Cuma saya yang ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Siapa yang harus bertanggung jawab atas perilaku-perilaku melawan hukum
Ini terjadi di salah satu wilayah di Priangan Timur. Saya nggak menyalahkan siapapun, tetapi saya hanya ingin bertanya itu. Nah, itu saja mungkin ya. Jangan sampai kita terperosok dalam lingkaran setan yang tidak ada batasnya, yang tidak ada usainya, yaitu judi online. Mau sampai kapanpun kita nggak akan menang main judi online. Mending usaha aja ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk para influencer ini, tolong segera bertobat, karena orang-orang korban judi online yang sampai membunuh, yang sampai merampok, yang sampai stres dan lain-lain, korban-korban itu semua itu ada itu daripada efek para influencer ini. Dia punya andil menjadikan orang-orang korban judi online ini menjadi stres dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan aparat penegak hukum pun dapat berjalan tegak sesuai dengan regulasi, profesional, dan juga dapat menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya. Jangan sampai hukum ini ada dalam seragamnya, tetapi hukum ini ditegakkan melalui undang-undang dan peraturan. Jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu saja mungkin dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.